Apa dulu simbol percepatan sayang? Percepatan di sini simbolnya A ya. Jika diketahui ternyata massa kotaknya 40 kilo, berarti M. Jika koefisien gesek statis dan kinetis. Nah, di sini nih ya. Mulai ada koefisien statis dan kinetis adalah 0,8 dan 0,5. Maka 0,8 yang disebut duluan ini namanya koefisien statis. Sedangkan 0,5 yang disebut 0 kedua itu yang kinetis. Ini sesuai ya. Pertama statis, kedua kinetis. Aku kasih warna beda aja ya. Oke, ini 0,5 yang kedua ya. Koefisien kedua ini disebut adalah kinetis. Berarti ini mu K dan di sini adalah statik itu mu S. Maka gaya gesekan yang diberikan lantai pada bak terbuka adalah berapa? Halo, yang ditanyakan adalah gaya gesekannya itu berapa ya? Jadi sebenarnya Dek, sebuah benda itu akan mengalami tiga hal ya. Jadi kondisi benda itu ada tiga hal. Yang pertama, benda itu bergerak jika gayanya lebih besar daripada gaya gesek statisnya ya. Yang kedua adalah bendanya itu akan diam jika gayanya kurang dari gaya gesek statisnya. Dan bendanya ini akan tepat akan bergerak ya. Tepat akan bergerak. Tepat akan bergerak jika gayanya sama dengan gaya gesek statisnya ya. Maka di sini kok semuanya pakai unsur apa ini? Seluruhnya pakai unsur statis, ini juga statis, ini juga statis ya kan. Mari kita cari dulu untuk gaya gesek statis atau F kecil itu kita bisa artikan sebagai gaya gesek ya. Sedangkan F kecil itu mu dikalikan normal. Mu dikalikan normal. Nah, kalau di sini ada gaya geseknya itu statis, yuk. Kalau di sini kinetis dulu, berarti ini juga kinetis kalikan normal. Kalau gaya gesek statis, berarti ini juga statis dikalikan normal. Artinya apa? Artinya ini sesuai ya, atau sama ya. Jadi kalau di sini K, maka ini juga K. Kalau ini S, ini juga S ya. Jadi disamakan ya. Let's go everybody. Statismu adalah 0,8 dan si normal alias gaya normal itu bisa kita ganti dulu. Normal ini dengan massa dikalikan gravitasi ya. Oke, sekarang kita masuk ada 0,8 massamu 40, gravitasimu 10. Berarti ada 320 Newton ya kan? Sedangkan kita akan ngecek gaya juga ya. Kita akan ngecek besarnya gaya. Nah, ini ada gaya ya kan? Ternyata besarnya gaya itu adalah M kalikan A ya. Gaya itu M kalikan A. Berarti sama dengan massamu 40, accelerationmu 6. 40 kali 6 adalah 240 ya. Jadi di sini bisa dapat kesimpulan apa kawanku? Oke, ternyata lebih besar ya enggak, gaya gesek statisnya lebih besar ya. Jadi kalau kesimpulannya adalah gaya lebih kecil daripada gaya gesek statis, berarti dengan kesimpulan ini berarti dipastikan bendanya adalah diam ya. Bendanya diam alias dia tidak jadi bergerak. Nah, karena dia tidak jadi bergerak, yang kita pakai adalah yang statis ya. Berapa yang statis? 320 Newton. Oke, paham sampai sini? Itu ya. Terus nomor 2, sebuah bola meluncur pada permukaan lengkung parabolik. Bola meluncur itu berarti posisinya dari mana? Iya betul, meluncur itu berarti posisinya adalah dari atas arahnya ke bawah ya kan. Kemudian saat di atas ini berarti dia memiliki energi potensial yang maksimum, dan saat di bawah ini dia akan memiliki energi kinetik yang maksimum ya. Hati-hati, di sini sudah saya kasih clue bahwa dia mengalami
energi kinetik yang maksimum. Kalau energi kinetik yang maksimum artinya berarti apa? Kecepatan alias V itu semakin besar ya. Kecepatan bertambah. Oke, kelajuan berkurang, salah. Berkurang apa ini? Kelajuannya berkurang, salah. Nah, jadi antara A, C sama D ya. A, C sama D. Nah, sekarang antara A, C sama D, kemudian benda sampai di bawah ini ngapain? Nah, sampai di bawah ini ingat ini ada tanda ya. Jadi ada tanda-tanda bahwa ini adalah bergesek. Bergesekan. Dek, semua benda yang bergesekan, maka lama-kelamaan jadi lama-lama akan diam. Aliasnya dia berhenti. Aliasnya adalah semakin lambat ya. Semakin lambat. Berarti kalau di sini dibilang semakin lambat, berarti otomatis percepatannya berkurang ya. Percepatannya berkurang bukan bertambah. Percepatan bertambah salah, percepatan tetap juga salah. Jawabannya A. Oke. Mbak Mas Ganteng itu Mbak minta chat dong. Se Adil. Wah, jenenge Adil. Berarti Amis iya sayang. I love you is Adil Ahmad Faruk. Ayo. Nah, oke. Yes, betul. Paham ya? Sampai sini ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Yo wes. Wah. Di sini sih suaramu 34 orang. Diwakili satu orang ini. Wes ya, paham ya? Lanjut sayang, naik kecepatan ngomong ya sayang. Ada benda bermasa 0,2 kilo. Ini M. Kok tinggal rapopo ser? Tenang wes ser. Laju konstan 10. Laju itu berarti V ya. Kemudian menabrak. Nah, ini sayangku, menabrak sebuah pegas hingga pegas tertekan. Sakit ya enggak. Tertekan berarti delta X-nya adalah 10 cm. Yang ditanyakan berapakah nilai konstanta pegas? Itu K, itu berapa ya? Ingat konteks soalnya adalah benda bergerak ya. Benda itu bergerak menabrak apa? Pegas. Benda bergerak nabrak pegas, itu konsepnya di situ. Yaudah, semua benda bergerak berarti dia memiliki energi kinetik. Menabrak pegas berarti dia punya energinya yang dimiliki oleh pegas ya. Energi kinetik itu setengah mv kuadrat, energi pegas itu setengah k delta x kuadrat. Mbak, boleh nggak kalau ini setengahnya sama setengahnya dicoret? Boleh, nggak masalah. 0,2 velocity 10 kuadrat, kane nggak tahu delta x nya 10 pangkat min 1 kuadrat. Kenapa min 1? Because ini masih centimeter, berarti 10 pangkat min 1 meter ya. Let's go everybody, berarti ini tinggal 10 ya body ya. K 10 pangkat min 2. Oke body, maka ini 2000 itu K. Jawabannya D. Ada yang kecepatan? Body hoas dan gemes aku. Wes, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya geser lagi, kita ke nomor 4. Nah, sebuah benda diletakkan depan lensa cembung. Nah, SMP yang nggak suka lensa cermin sama kelas 11 yang nggak suka, sabar ya, tenang aja. Kalau ada kata-kata lensa, dicoret aja sayang, diganti dengan kata-kata cermin. Berarti nek sudah kamu coret, berarti ini juga kamu coret, kebalikannya cembung, berarti namanya cekung, gitu ya, dibalik. Karena kalau cermin cekung berarti artinya fokusnya positif ya. Memiliki jarak fokus berarti ini fokus 24. Bayangan terbentuk adalah tegak. Kawannya tegak itu namanya maya. Kalau ada kata-kata tegak atau maya, maka tandanya adalah negatif ya.
Nah, maya itu nggak kelihatan. Jadi kalau kamu lihat dunia maya, kamu lihat yang nggak kelihatan. Berarti kamu lihat hal yang negatif. Mbak, berarti jelek dong? Nggak jelek. Negatif itu belum tentu jelek, ya nggak? Terus di sini dia bilang, men, diperbesar 4 kali. Berarti magnificationmu adalah 4 kali. Tapi di sini dia bilang tanda negatif, masukkan dulu sayangku ke sini, yuk masuk yuk, pelan-pelan ya, negatif 4. Yang ditanyakan adalah berapakah letak benda. Letak benda itu S ya, letak benda itu sama aja lo katain namanya jarak benda ya, itu berapa. Nah, di sini masalahnya kalau di sini perbesaran alias simbolnya M itu bisa S aksen per S, bisa juga H aksen per H. Satu lagi adalah fokus, S main fokus. Mbak, sekolahku dulu pakai harga mutlak. Udah nggak apa-apa wes, nggak usah tak kasih dulu ya. Jadi paling nggak kamu uh, mengingat kembali, kamu recall yang pernah kamu pelajari ya. Jadi ada S aksen per S, aksen per H, sama aku tambahin satu lagi ya kalau di netron ya. F, S, min F. Oke, kita masukkan pelan-pelan sayang. M sama dengan fokus, S kurangi focus. Oke. The M is min 4 ya. Focusmu berapa focus? Focusmu 24 ya. Kemudian di sini ada S kurangin 24. Mbak dicoret boleh Mbak? Ini dicoret. Coret ini sama ini. Nggak boleh sayang. Dosa ya. Nggak boleh. Karena ini ada tanda minus pengurangan ya. Nggak boleh. Yang boleh kamu coret adalah 4 ini sama 24 ini. Nah. Jadilah angka berapa? Prok, prok, prok. Angka 6. Ya enggak? Oke. Maka negatifnya dikalikan. Berarti ini ada min S plus 24 ya, dikalikan ke samping. Berarti di sini ada min S sama dengan 6 dikurangin 24. Min S sama dengan min 18. Berarti S-mu adalah 18. Jawabannya C. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini teman-temanku? Jadi negatif ini dikalikan ke sini. Ya. Nah, hasilnya ini. Oke. Paham sampai sini? Dah, tak kayak tanda bagi karo kali. Aman ya? Aman. Geser lagi nomor 5. Suatu bejana kokoh yang berisi sebuah gas ideal. Gas ideal dikocok-kocok. Gas ideal dikocok-kocok. Saya kasih gambaran aja ya. Jadi kalau ada kata-kata gas ideal dikocok berulang-ulang, itu tak kasih contohnya adalah contoh kamu men-shake, apa sih mengocok, kok nggak enak banget ya kata-katanya mengocok ya, apa sih om bahasa lain dari kata mengocok? Apa sih? Mengenaikan botol aqua lagi apa sih? Hah? Menggerakkan, tuh enak ya menggerakkan. Kalau aku bilang mengocok dengan cepat kok aneh. Menggerakkan kayak Fajar mikir apa guys? Hah? Hah? Lah iya, bahasa lain apa? Gitu gitu. Tuh mangan gitu mesti. Tuh kan? Kacau. Apa deh punya istilah lain nggak dari kacang mengocok dengan cepat? Oh ya, shake wes namanya agak-agak pakai istilah lain kan ya. Men-shake lah, guys nganggo shin. Men-sake. Wih, jar. Tak sesuai lo jar ini idemu lo jar ya enggak? Dia ini idenya Mas Fajar, salah Dek Fajar karena dia masih PKL ya kan, ganteng banget ya, maksimal karena lanang. Nah, aku ngomong cantik berarti wedok ya. Contohnya, kamu men-shake botol Coca-Cola, botol minuman soda, ngono wae. Minuman soda. Ngono nek Coca-Cola dikira Mbak suka Coca-Cola, tidak, minuman soda ya. Dengan cepat. Nah, ya. Lalu kau buka itu, wah. Kau buka tutup botolnya. Maka akan ada
akan dirasakan apa? Betul, cairannya anget. Ya, enak banget ya, wis dikocok banter, dibuka metune cairannya anget, ya enggak? Dan tekanannya cepat, apa tekanannya besar, besar alias nyembur. Kok kayak yang guyu? Oh ya wes, tak kira guyu aku. Perhatian ya. Oke, bisa dibayangin ya, kamu men-shake tuh gak enak banget ya. Mengocok botol dengan cepat, habis itu rasanya anget, tekanannya nyembur ya enggak? Dek, operatorku di sini cowoknya dua ya enggak? Mas-masnya bagian sini kepalanya satu cowok, operator lagi satu cewek. Tapi aku ngomong ngene gitu agak mereka dan ketawa. Aku ya geli. Maaf ya. Oh iya dia pas itu yang nggak tahu nggak apa-apa. Cuman aku geli deh, pernah mau mempraktekkan itu tuh nggak enak bener ya. Oh, aku praktek gini aja. Wih, nyelip botolnya. Ini kan enak-enak bulu. Dia ini kalau kamu tak tutup merek ya. Nyembur ya nek rusak ya kan aku ganti tak perangkat bukan. Dek, ini contoh ada botol minum ya. Tapi kalau botol kalau Om sorry ya nanti nek rasanya nggak enak. Jadi semua botol minum kalau kamu shake dengan cepat, kamu kocok dengan cepat, itu aku yakin dalamnya rasanya nggak enak. Jadi nggak enak. Mau coba oh, tapi jangan full ya. Jadi kalau isinya full nggak bisa kamu shake dengan cepat, yo bisa tapi nanti buihnya kurang ya. Jadi semakin itu minum banyak buihnya maka semakin rasanya nggak enak. Kenapa Mbak? Karena buih itu muncul gara-gara ada rasakan suaranya gara-gara ada apa partikel airnya saling bertabrakan ya dan di sini terjadi namanya tumbukan. Nah air ini kalau dibuka atau kamu minum rasanya tidak seenak saat kamu belum mengocok atau menggerak-gerakkan ini air ya. Kenapa Mbak? Karena rasanya jadi agak anget ya, rasanya agak anget maka temperatur gas bertambah, temperatur gasnya bertambah, temperatur bertambah. Kemudian temperatur bertambah. Oke, tiga-tiganya temperatur bertambah ya. Di sini berkurang itu salah. Kemudian gas melakukan usaha, enggak. Gasnya dia tidak melakukan usaha, tapi gasnya dilakukan usaha. Nah, dilakukan usaha. Kenapa dilakukan usaha? Karena sebenarnya dia diam kemudian kita paksa bergerak. Itu namanya dilakukan usaha ya. Jadi gasnya itu pasif sebenarnya. Cuma kita yang menggerak-gerakkan sendiri ya enggak? Nah, terus di sini berarti apa, Mbak? Nah, berarti di sini ada dia bilang energi dalamnya tetap. Nah, dia bilang energi dalamnya tetap. Tidak ya, energi dalam itu, energi dalam ini saya tak ganti warna hijau. Energi dalam itu diberikan simbol U. Ya, energi dalam itu diberikan simbol U. Sesuatu dalam hatimu yang nggak disampaikan itu namanya adalah unek. U sama dengan N dikalikan EK. Maka di sini ada energi kinetik. Energi kinetik itu artinya adalah gerakan, ya enggak? Energi untuk dia bergerak. Saat kamu menggerak-gerakkan ini botol isi cairan, apakah cairan dan gasnya di dalamnya bergerak? Iya. Lebih cepat enggak? Iya. Nah, karena iya, berarti di sini salah. Dia bilang tetap, harusnya bertambah, ya. Kemudian tanpa gas melakukan usaha. Iya, dia memang tanpa gas melakukan usaha. Yang C salah ya, karena udah jelas itu salah. Yang E, gas bertambah sebanding dengan penambahan kelajuan molekul ya. Tadi kan di sini dia bergerak. Karena dia bergerak, maka kelajuan molekulnya bertambah. Jawabannya E ya. Nah, Mbak kenapa kok tidak B ya? Kenapa tidak B? Karena di sini hanya tentang usaha. Padahal usahanya ini dipengaruhi oleh siapa? Nah, betul ya, gasnya ini kalau usahanya ini kalau tanpa gas melakukan usahanya ini padahal padahal ada gerakan molekul ya. Jadi salahnya di B, itu salahnya di situ. Jadi jawabannya E ya, nomor 5 ya. Oke, nomor 6. Di sini ada sebuah planet. Planet A ya, planet A ini ada jari-jarinya R, periodenya T. Sedangkan planet B itu ada jari-jari 4R, periodenya berapa? Oke, kita masukkan. Di sini ada planet A, jari-jari A, kemudian periode A.
Yang B, itu di sini ada jari-jarinya adalah RB, itu sama dengan 4R. Kemudian di sini periodenya ditanyakan ya. Nah, yang TB ini berapa? Dek, di sini adalah hukum Kepler ketiga ya. Di sini menganut hukum Kepler ketiga. Apa hukum Kepler ketiga? Hukum Kepler ketiga adalah seluruh semesta ini memiliki kuadrat periode dan jarak pangkat 3 itu sifatnya selalu konstan. Jadi di sini ada contohnya gini ya, maksudnya gini, kamu agak roaming. Kalau di sini ada Mister Sun ya, di sini ada Mister Sun, Mister Sun. Nah, kemudian ini adalah planet A. Ini planet A. Kemudian di sini ada planet B. Ada planet B. Nah, sebenarnya Dek, garis atau luasan periode nih kuadrat A ya, kuadrat periode A kuadrat atau periode kuadrat dibagi jari-jari pangkat 3 itu punyanya A, nilainya akan selalu sama dengan periode kuadrat dibagi jari-jari pangkat 3 punyanya B ya, karena dia ada saling mendekati, ada yang menjauh gitu loh. Tapi sebenarnya konteksnya selalu sama ya, selalu C di sini artinya adalah konstan. Nah, karena konstan, maka ini tinggal dibandingkan ya. Mbak, boleh nggak kalau aku nulisnya? Nah, biasanya untuk yang kelas 1 SMA, sorry, Nek, sekarang yang merdeka ini masuk di kelas 2. Nah, kalau yang kelas 2 biasanya saya akan mengingatkan mereka adalah tugas rumah. TR, tugas rumah. Urut ya, angkanya 2 baru 3. Jadi tugas rumah, T kuadrat R pangkat 3. Ini juga sama. T, ini berarti juga T, kemudian yang bawah adalah R, di sini R. Nah, ini R, di sini berarti T sama R. Cuma ini bedanya RBTB, yang ini adalah TA, RA. Dan jangan lupa, tugas itu pangkat T2. Sorry. Nah, ini kalau mau digabungkan, gini nggak apa-apa, deh. Saya perbaiki ya. Ini berarti TA, yang di sini adalah RA, kemudian di sini TB, yang ini RB ya, disamain aja, ini T sama R ya. Biar apa Mbak? Biar ini kuadrat, yang ini berarti pangkat 3. Oke, lanjut ya. T kuadrat adalah T, TB ini kita nggak tahu, tetap di sini kuadrat, RA ini adalah R, RB ini adalah 4R, pangkatnya adalah 3 ya. Boleh nggak Mbak kalau ada yang aku coret? Boleh dong. Ini ada R, silahkan dicoret. Maka di sini ada T per TB sama dengan 1 per 4 pangkat 3. 4 kali 4 16, 16 kali 4 adalah 64. Sayang kalau di sini ada kuadrat, maka ngilang ke kuadrat pakainya adalah akar. Ya enggak? Oke, maka di sini ada TB. Akar dari 64 adalah 8. Jawabannya yang D. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Masih aman? Oke, kecepatan enggak? Aman ya? Yuk, nyaman. Nomor 7, dia bilang aman. Oke, Tania. Aduh, cantik kali kau punya nama, Tan. Seutas tali tipis disambung dengan tali yang lebih besar, tebal ya. Kemudian diikatkan pada tembok yang kokoh. Lalu, nah, salah satu tali yang tipis diberi gangguan. Jadi di sini ada lo nih yang suka mengganggu, ya enggak? Dikasih gangguan dan dia bilang merambat ke arah kanan, ya enggak? Maka saat itu gimana? Dek, kalau kamu mainan tali, jangan tali mainan kamu, ya enggak? Medeni nek tali mainan kamu, yang gerakin siapa? Ya. Oke, kalau kamu mainan tali berarti kalau dari sini itu pusat digerakkan, maka saat
rentang sampai sini itu energinya besar ya. Kemudian masuk ke sini itu energinya semakin kecil atau di sini mengecil. Kenapa Mbak? Karena lebih tebal ya, karena lebih tebal. Kemudian ingat ya, apa yang terjadi? Seluruh tali ya, seluruh benda kalau sudah arah ke sana itu pasti akan dipantulkan kembali. Ada yang dipantulkan. Meskipun dikit. Cuma energinya dikit ya. Mbak, aku belum paham. Boleh kalau belum paham, contohnya adalah tali itu masuknya adalah gelombang transversal ya. Nah, yang sama konsepnya dengan ombak, dengan gelombang ombak. Bentar. Tali adalah contoh dari gelombang transversal yang sama dengan konsep gelombang tali adalah gelombang ombak ya, yang sama dengan konsep gelombang tali gelombang ombak. Jadi kamu pernah mainan atau pernah lihat ombak di pantai? Lihat aja deh, karena kadang-kadang ada yang belum pernah ke pantai ya enggak. Kamu dari tengah, ini gelombang itu gede banget, sampai akhirnya ke pantai itu semakin kecil. Kenapa semakin kecil? Karena dia ketemu pantai, ketemu pasir pantai. Dia tetap ngenain kakimu, ya. Tapi sekecil apapun itu gelombang ombak, laut, air itu datang ke kaki kamu, tetap dia kembali ke tempatnya dia, ya. Kembali ke pusat ombak itu, ke laut atau ke tengah pantai. Nah, itu sama dengan konsepnya si tali tadi, ya. Jadi di sini sebagian diteruskan, sebagian dipantulkan dengan fase yang sama. Apa arti fase yang sama? Fase yang sama itu energinya sama dengan saat baru datang. Saat baru datang. Energi apa Mbak? Energi pantul. Energi pantulnya sama dengan saat baru datang. Benar nggak? Salah dong, dia tidak sama ya, harusnya fasenya tidak sama ya. Salah. Semua gelombang diteruskan menuju B. Salah. Harusnya bukan semua gelombang, tapi di sini sebagian. Kenapa Mbak? Karena harusnya di sini adalah sebagian. Karena tebal talinya beda. Sebagian gelombang diteruskan dan sebagian lagi dipantulkan. Nah, jadi ya, semua gelombang dipantulkan, nggak bisa. Semua gelombang dipantulkan, nggak bisa. Ya, jadi harusnya adalah sebagian. Panjang gelombang dipantulkan diteruskan sama? Enggak. Dia akan berbeda ya. Jawabannya C. Oke. 8. Nah, ada benda bermassa 50 gram. Kalau di sini ada benda bermassa 50 gram, maka 50 10 pangkat min 3 untuk satuan kilogram. Dia bergerak harmonis dengan amplitudo, berarti ada A 0,1 meter. Dan di sini dia punya period itu berarti T ya. Berapakah gaya yang bekerja? Yang ditanyakan adalah gaya yang bekerja pada sistem saat simpangannya setengah amplitudonya. Y sama dengan setengah dari A ya. Kemudian yang ditanyakan berapakah gaya. F itu sama dengan massa dikalikan percepatan, ya enggak? Karena apa Mbak? Karena di sini ada kata-kata bergerak. Karena ada kata-kata bergerak, maka otomatis
Jadi termasuk dalam hukum kedua Newton. F sama dengan M kali A. Sekarang permasalahannya, masanya ada, A-nya kan nggak ada ya. Nah, kita akan masuk nih kawan. Percepatannya ini itu masuk ke dalam percepatan gelombang. Ya, percepatan gelombang. Karena ciri-cirinya ada gerak, ada kata-kata gerak harmonis, gerak harmonik sederhana. Harmonis atau harmonik sama aja ya, sederhana. Maka A itu diganti omega kuadrat dikalikan Y. Nah, K atau F itu sama dengan M omega kuadrat kalikan Y. Sekarang kita buka lagi, masanya ada. Nah, ini omega belum ada. Omega itu kita ganti dengan 2 PF atau omega itu P per T kuadrat. Y-nya ada. Oke, sampai sini paham? Oke, let's go. Berarti F sama dengan M dikalikan 4 P kuadrat dibagi T kuadrat dikalikan Y, ya enggak? Nah, padahal tadi dikatakan bahwa simpangannya setengah amplitudonya. Maka yang ini langsung saya ganti dengan setengah amplitudo. Ya, Y-nya adalah setengah A. Oke. Masanya 50, 10 pangkat min 3 dikalikan 4, Pi-nya 3,14 kuadrat dibagi periodenya adalah 0,2 berarti 2. 10 pangkat min 2 berarti ini 4 ya, 2 kuadrat itu 4. Kemudian dikalikan setengah, amplitudenya adalah 10 cm berarti min 1. Oke. Coret boleh Mbak? Boleh banget. Ini 4 sama 4 kita coret ya. Jadi di sini ada angka. Boleh. Boleh lagi boleh. Ini ada setengah sama 50. Berarti saya ganti dengan angka berapa ini? 25 gitu ya. Oke, ini 25-nya dari setengahnya 50 ya. Oke, 25 dikalikan 3,14 kalikan 3,14. Kemudian di sini ada 10 pangkat min 4 yang dari bawah pangkat 2 ya. Oke, 9 kali 25 berapa ya? 25 kalikan 9, 5, 4, 18 karo 4 berarti 22 ya enggak? 22, 5 ya. Berarti yang paling mendekati adalah angka berapa? Kalau kita hitungannya itu 225, betul ya. Yang paling mendekati adalah yang D. Karena kamu udah besok ujian ini jadinya ambil angka yang terdekat aja, nggak usah Mbak aku mau ngitung deh 3,14 kali 25 itu boleh, cuman kan gue ribet kesuwen ya, dan kamu ujian nggak boleh pakai kalkulator, maka ambil angka yang bisa dulu baru kamu hitung, itu paling gampang, nanti diambil nilai perkiraan ya. Nomor 9. Nah, 9 di sini ada luas. Kawat tertutup bentuk persegi dengan luas. Luas itu berarti ada area, section area, diletakkan pada bidang datar. Medan magnet seragam diberikan pada medan tersebut arah menembus ke dalam. Dia bilang arahnya menembus ke dalam bidang. Terus medan magnet tersebut digerakkan dengan laju tetap 210 pangkat min 4 Tesla per sekon. Jika hambatan kawat, hambatan kawatnya 0,1 berarti ini ada resistor. Nah, ini ada Tesla per sekon berarti B per T ya. Maka besar dan arah arus induksinya itu berapa? Arus induksi itu I ya. Nah, kalau kalian ingat maka di sini namanya BAPE GGL, induksi elektromagnetik. GGL alias induksi elektromagnetik ya.
Langsung aja, dalam GGL atau induksi elektromagnetik simbolnya kayak huruf E ya, kayak voltage, kayak tegangan. Maka di sini untuk tegangan itu bisa kalian pakai Republik Indonesia. Seluruh Republik Indonesia ini boleh kalian percaya, believe ya enggak. Sedangkan rumah yang gede banget namanya rumah yang elit ya kan. Kamu nek mau nyanyi itu ada not baloknya, dan gorengan paling enak itu gorengan bakwan. Wah, apalagi bakwane Mbak Sinta. Wah, enak banget ya. Hapus, tak tulis lagi sayang si patokaan. Tego dipotang sayang. Oke, apa tadi yang pertama? Republik Indonesia. Boleh, harus banget kamu percaya. Believe. Oke, rumah gede, tinggi, luas, lebar. Namanya rumah yang elit ya enggak. Kemudian di sini mau nyanyi harus ada not baloknya. Gorengan paling enak gorengan sopo? Bakwan siapa? Sinta. Ada yang namanya Sinta. Oke, mari kita lanjutkan kawan. Ya, ada beberapa ciri-ciri di sini. Maksudnya kapan kamu pakai rumus ini ya, Zeyeng. Oke, Zeyeng. Di sini ada R, ada V, ada L, ada flux, ada omega ya. Jadi penggunaannya ini kalau soalmu punya resistor. Resistor itu artinya hambatan ya. Soalmu kalau ada V, velocity alias namanya kecepatan. Kalau ini ada L. L itu artinya adalah induksi diri ya. Induksi diri itu L. Ini kalau ada flux, FLUKS. Gimana flux bisa kamu ganti dengan B kali A ya. Kemudian di sini induksi diri atau L. L itu bisa kamu ganti juga dengan mu0 dikalikan N kuadrat A dibagi L kecil, monal ya. mu0 N kuadrat A L kecil. Nah kemudian ini kalau dia punya omega. Omega itu artinya adalah kecepatan sudut ya, atau frekuensi sudut. Om, rekamannya di share nggak Om? Bentar ya Rakian. Om. Saya operator kok nggak alat bantu dengar. Rekamannya di share nggak Kak? Enggak sayang. Tuh, Rian. Rian enggak katanya. Jadi ya kan dia nanya, gua nanya lu. Enggak tuh. Oke, gitu ya Rian. Sama-sama. Boleh nggak apa-apa, santai aja ya. Kecepatan sudut ya kan, dia ada ciri-cirinya masing-masing ya sayang. Oke, kita punya apa di sini sayangku? Ternyata di sini kita punya area. Area Mbak nggak ada. Oke, ini ada apa sih? Oh, jelas-jelas di sini dia punya apa? R ya. Kita lihat dulu atau aku tulis dulu di sini ciri-cirinya. Dia punya area 0,02, kemudian dia punya B per T itu ada 2, 10 pangkat min 4, dia punya resistor itu 0,1, pertanyaannya I. Maka masuk kemana? Masuk ke sini, prok, ini ada R, ya enggak? Nah, kemudian di sini ada B sebenarnya. B ini masuk kemana Mbak? Masuk ke flux ya, jadi ini ada 2, kita menggunakan 2 rumus. Yang pertama GGL harus setara GGL, yang pertama RI Republik Indonesia, yang kedua adalah N flux per T. N flux per T. Di sini ada kata-kata sebuah. Sebuah itu berarti N-nya sama dengan 1. Apa arti N? N itu lilitan ya, lilitan. Lilitannya sama dengan 1. Oke, ada R kali I, kemudian ada N per T ya kan, sedangkan si flux ini kita ganti dengan flux, ini kita ganti dengan B kali A. Betul. Ini ada flux, maka fluxnya adalah B kali kakak. Nah, gitu ya. Oke, maka di sini ada
B per T ya kan, ini ada B per T, ini juga ada B per T ya, jadi tinggal kita masukkan, maka dia akan menjadi apa? Apa kabar? R kali I. Oh, R udah ada ya. R adalah 0,1 kalikan I, B per T ini 2, 10 pangkat min 4, kemudian areanya adalah 0,02. Maka I sama dengan 2 kali 2 itu 4, 10 pangkat min 4, dari samping ini. Nah, untuk saya pindahkan ke sini, itu dia akan menjadi 10 pangkat min, kok min 1, 10 pangkat plus 1 ya. Jadi sama dengan 4, 10 pangkat 0 lupat. Min, bener ya 0,1 ya, luasnya 0,02, 0,1 berarti ada min 1. Ini harusnya aku min 6. Ini min 6 plus 1 berarti ada min 5 ya enggak, min 5 tetet antara D sama E. Dia bilang kalau menembus ke arah dalam ya, menembus ke arah dalam maka dia searah jarum jam. Jawabannya D. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Teroret ya enggak. 10. Relativitas dulu kamu pelajari di kelas 2 semester 2 harusnya, tapi kadang-kala gurunya nggak mau nerangin, jadi hanya disuruh baca PPT mesake ya enggak. Yo, ada masa diam itu M0, bergerak dengan kecepatan itu V ya, laju cahaya, maka berapa? Sayang, sebelumnya saya sampaikan dulu, bab ini namanya adalah bab relativitas. Wes bab paling jelas ya enggak? Karena serba relatif. Relatif itu menurut lo, menurut gue, menurut kamu bakso di ujung gang itu enak, menurut aku biasa aja. Itu kan relativitas ya enggak? Nah sama, menurut kamu pesawat itu tuh gede banget, menurut aku ya kecil, sama aja. Nah ya, menurut orang yang di pesawat kita itu mungil kecil-kecil ya enggak. Nah maka mereka sombong aja ya enggak, naik di atas kita. Nah padahal ya sama aja kan, tinggal cara pandang, apa sih perbedaan sudut pandang ya enggak. Nah itu namanya kata lain dari kata relativitas ya. Jadi relativitas itu kayak gitu, jadi perbedaan cara pandang, perbedaan perasaan, itu relativitas. Menurut dia kamu suka dia, padahal sebenarnya enggak. Nah kamu biasa aja ya, biasa aja balas WA, ngerjain tugas ya biasa aja, ya main ya makan biasa aja. Versi dia, ini anak loving ya gitu, padahal enggak. Nah itu sama-sama relativitas ya, ada cara ngukurnya. Gue nek kurang kerjaan silakan diukur. Relativitas, dalam relativitas tuh di sini ada kecepatan ya, dan dalam relativitas juga kalian akan mengenal istilah gamma ya. Gamma itu adalah akar 1 min V kuadrat, 1 per akar 1 min V kuadrat C kuadrat. Nah kata buku kayak gitu ya enggak, tapi kalau di netron enggak usah ya. Jadi dalam relativitas itu kalau gamma netron itu gini aja, gamma itu B per C dan kecepatan itu selalu A per B ya. Jadi konsepnya kalau di netron gini aja ya, kalau gamma itu B per C maka kecepatan itu A per B. Nah kenapa Mbak? Karena rata-rata seluruh gamma dalam soal loh ya, bukan dalam sesungguhnya. Dalam soal itu selalu diberikan nilai kecepatan yang angkanya triple Pitagoras. Jadi lebih enak ya, angkanya adalah triple Pitagoras. Jadi semua lebih gampang kalau dikasih triple Pitagoras. Contoh, kecepatan adalah 0,8 C. Artinya kecepatan itu 8 per 10 ya enggak. Maka kalau untuk mencari sebuah gamma, nah ini ada angka berapa sih kawan? Ada angka 8, angka 10, berarti satu lagi berapa? Triple Pitagoras. Yes, 6. Sip. Berarti kalau tadi kecepatan adalah A per B, kecepatan adalah A per B ya kan? Nah ini kalau saya masukkan ke sini berarti ini A, ini B, berarti ini menjadi apa? C ya enggak?
Dan gamanya adalah B per C. Gamma adalah B per C. Maka kita masukkan ke sini. Oke, B ini adalah 10, C ini 6. Wes, paham? Mbak kasih contoh lain dong, dangding dong. Oke, contohnya lagi, kecepatan adalah 0,6 C. Yuk, berarti kecepatannya berapa sayang? 6 per 10 C. Let's go everybody. Body. 6, 10, 1 berapa body? 8. Oke, let's go. Berarti ini A. Ini menjadi A, yang ini menjadi B, yang ini jadi apa? C. Maka gamanya adalah B per C, 10 per 8. Paham ya? Satu lagi sayang, angka yang sering keluar tapi kamu nggak tahu kalau itu adalah triple Pitagoras. Jadi ada lagi triple Pitagoras, V adalah setengah akar 3C. Setengah akar 3C, berarti artinya adalah akar 3 per 2, ya enggak? Akar 3 per 2. Let's go. Berarti ada akar 3, ada 2, satu lagi 1. Ya, satu lagi adalah 1. Dan di sini ini menjadi A, ini jadi B, dan ini jadi C. Jadi gamanya adalah B per C, 2 per 1. Paham ya? Oke. Di sini dia bilang masanya adalah 1/167 dari masa diamnya. Masa M itu sama dengan M0 dikalikan gamma, ya. M0 dikalikan gamma. Gamanya aku recall kemana Mbak? Gamma recall di sini sayang. Nah ini kan tadi 8 per 10 ya. Nah, berarti di sini sama dengan masanya adalah M0 10 dibagi 6. 10 dibagi 6 itu 5 per 3. 5 dibagi 3 itu 1,67 M0 alias 167% M0. Betul, nomor 1 ya. 1. Kemudian nomor 2. Nomor 2 adalah energi kinetik, ya, energi kinetik. Energi kinetik adalah gamma min 1 dikalikan energi diam, sama dengan gammamu 10 per 6 min 1 dikalikan ME0, sama dengan 4 per 6 dikalikan E0. 4 per 6 itu 2 per 3 dikalikan E0. 2 per 3 itu 0,67 dikalikan E0, berarti sama dengan 60% dari E0. Nomor 2 juga betul, ya. Kemudian yang ketiga dia bilang adalah energi total. Energi total itu sama dengan gamma dikalikan E0. Berarti sama dengan gamanya 10 per 6, E0-nya ini diganti dengan dikalikan E0 kan. E0 itu diganti M0C kuadrat, ya. Maka di sini sama dengan 5 per 3 itu 1,67 dikalikan dengan M0C kuadrat. Ini juga benar, ya. Dan yang keempat adalah momentum. Momentum itu simbolnya adalah huruf P. Momentum itu simbolnya P, sama dengan M kalikan V. Nah, ya, jadi dalam relativitas itu selalu ditambahi gamma. Jadi sama dengan M0, V ini dimasukkan, angkanya adalah 8 per 10 C, kemudian gammanya masuk di angka 10 per 6, ya. Berarti kalau kita gabung sama dengan 8 per 6 dikalikan M0 kali C. Sorry, ini ada C ini ya. C. Enggak. Terus di sini berarti sama dengan 4 per 3. 4 per 3 itu 1,333 M0 C. Ini juga betul. Nah, jadi kalau 4-4-nya benar, opsinya apa? 4-4-nya benar, opsinya A. Ayo. E, ya. Mbak, kok opsinya E? Jadi gini. Opsi
Jawaban masuk kuliah jadul. Ya aku jujur aja ya bilang jadul ya, nggak dari zaman dulu tuh, dari zaman dulu. Oke. Aku masuk kuliah adalah A, B, C, D, E. Kamu langsung jawab. A, B, C, D, E ya. Pilih salah satu. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua adalah kalau A itu berarti pernyataan atas aja ya, saya tulis di sini pernyataan, bukan pertanyaan ya, pernyataan dan alasan. Kalau A berarti pernyataannya benar, alasannya benar. Kalau A. Kalau B, pernyataannya adalah benar, alasannya juga benar. Kalau C, pernyataannya benar, alasannya adalah salah. Kalau D, pernyataannya salah, tapi alasannya benar. Kalau E, salah semua. Nah, bedanya apa? Ini benar-benar nyambung. Nah, kalau ini tidak nyambung. Ya. Nah, bedanya di situ. Oke. Kemudian yang ketiga akan disajikan ada 4 pernyataan. Maka yang A, jika pernyataan 1, 2, 3 yang benar. Kalau B, pernyataan 1 dan 3 yang benar. Kalau C, pernyataan 2 dan 4 yang benar. Kalau D, pernyataan 4 saja yang benar. Kalau E, semua benar. Nah ya, karena ini tadi adalah semuanya benar, maka jawabannya E untuk yang nomor 10. Nomor 11. Pada model atom hidrogen, sebuah elektron bergerak mengelilingi sebuah proton. Jari-jari orbit elektron adalah 5, 10 pangkat min 11 ya. Nah, pertanyaannya adalah laju elektronnya berapa? Oke. Nomor 12, paruh waktu. Nomor 13, ada kumparan torsi. Nomor 14, air mengalir bersuhu tinggi. Dan nomor 15 adalah tentang kapasitor ya. Oke, yuk. Pada model atom hidrogen, sebuah elektron bergerak mengelilingi sebuah proton. Jika jari-jari orbitnya adalah 5, ini R ya. Oke. Maka pertanyaannya adalah laju elektronnya berapa? Ya, yang ditanyakan adalah laju elektron. Itu tuh berapa? Yuk. Berarti V sama dengan apa ini? Kan ada jari-jarinya, ya enggak? Yuk. Ya, ini sebenarnya nanti masuknya ke angka ini ya namanya ya. Aku nih yang jelaskan ke fisika inti ya. Jadi ke fisika inti di sini ada R kuadrat. Nah, kalau ini tuh jadi perbedaannya gini deh. Pada saat kamu pakai yang ini, maka dia tuh pakainya tuh radius ya. Jadi harus hati-hati kepada konsepnya ya. Nah, jadi hati-hati kepada konsepnya dia. Nah, berarti di sini yang harus kalian pakai adalah apa ini? Ayo. Boleh pakai itu juga boleh ya. Atau kalau enggak, ini tak terangnya tuh banget ini ya. Karena di sini ada kalau elektron bergerak,
Dan di sini ada mengelilingi sebuah proton. Ingat bahwa setiap elektron itu memiliki muatan elektron, ya. Kemudian ada proton, di sini juga ada muatannya, di sini ada jari-jarinya elektron. Ada setengah mv kuadrat, di sini ada gayanya adalah mv dibagi dengan dg. Gaya sentripetal ya. Kamu ada yang missing sama gaya sentripetal nggak? Gaya sentripetal. Ayo, ada nggak? Jadi di sini ada karena di sini elektron bergerak mengelilingi sebuah proton, berarti ada dua energi ya kan. Elektron bergerak melingkar ya. Elektron bergerak melingkar berarti dia bergerak gaya sentripetal ya. Jadi gayanya dia akan sebanding dengan gaya sentripetal ya. Karena di sini ada tidak dalam magnet, maka ini hanya M kali G. Sentripetal itu M V kuadrat dibagi R ya. Oke, kemudian di sini R-nya kita masukin M kalikan G. Ini M-nya tetap V kuadrat, R-nya adalah MV dibagi dengan BG. Agak mules, ya wis, kose. Tenang, agak mules ya, tak hapus dulu ya. Oke, tak ganti nomor 12 dulu. Mbak, mules Mbak, panjang. Yo, sekarang yang pendek dulu. Ada kata-kata waktu paruh. Waktu paruh itu artinya adalah waktu untuk menjadi setengah dari mula-mula. Itu namanya waktu paruh. Thorium 234 jangan kamu pikirkan karena ini adalah jenis ya kan, jenis zat atau namanya jenis unsur atau jenis kimia ya. Sekitar 25 hari. Nah, ini tuh waktu paruhnya. Waktu paruh itu simbolnya adalah T besar ya. Sedangkan di sini ada 32 gram thorium. 32 gram thorium berarti massa awal. Tersisa selama 100 hari. Loh Mbak, ini kok ada waktu lagi. Nah, bedain deh. Jadi pada saat 25 hari itu namanya waktu paruh. 100 hari itu namanya adalah waktu total. Karena dia bilang selama 100 hari, berarti waktu total. Waktu total itu T kecil. Pertanyaannya adalah sisanya berapa? Jadi kalau ada waktu paruh itu kita langsung aja ya, logikanya kalau ada waktu paruh kita langsung ambil aja namanya adalah diagram paruh. Diagram paruh itu berarti 1 menjadi setengah, menjadi 1/4, menjadi 1/8, menjadi 1/16, menjadi 1/32 dan menjadi 1/64. Ya enggak? Nah, di sini sudah saya kasih keterangan bahwa T itu menjadi setengah dari mula-mula. Berarti ini sampai ke sini itu namanya waktu paruh ya. Ini sampai ke sini juga waktu paruh. Ini ke sini juga sama waktu paruh. Ini juga waktu paruh. Ini ke sana juga namanya waktu paruh. Ini ke sini juga waktu paruh. Kan jadi setengahnya. Tapi kamu dari ujung sini ya sampai sini itu namanya T kecil alias adalah waktu total. Jadi bedain ya. Yuk kita masuk yuk. Waktu paruhnya adalah 25 hari. 1, kemudian setengah, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 dan seterusnya. Dia bilang masa awalnya dia masa awal adalah 32. Berarti saat awal di sini dia punya massa adalah 32 gram, ya enggak? Kemudian dia butuhnya waktu paruhnya adalah 100 hari. Waktu paruhnya 100 hari. Berarti 25 hari. Berarti ini 25 hari, ini juga butuhnya 25 hari, ini juga butuhnya 25 hari, ini butuhnya juga 25 hari. Karena apa? Karena di sini dia bilang waktu totalnya adalah 100 hari. Kan wes pas. Sampai ke sini adalah 100 hari ya. Dia sampai di angka berapa? 1/6
ya. Dia sampai di angka 1/16. Jadi apa ini, Cah? Jadi di sini jadi 1/16 ini apa tak Om? Jadi 1/16 dikalikan mula berarti 1/16 dikalikan 32. Berarti ada dikalikan 32 ya. Nah, paham ya? Tenang Fajar, jangan panik. Oke, paham ya? Lanjut, yes. Sebuah kumparan berbentuk segi 4 dengan panjang berarti ada P boleh, tapi logika gini aja deh. Kalau fisika, kamu setiap kali ada panjang kali lebar berarti panjang dan lebar berarti artinya di sini tersimpan sebuah luas ya. Luas itu panjang kali lebar berarti 120. Tapi di sini masih sentimeter persegi ya. Terdiri atas 40 lilitan, lilitan itu N besar, kemudian di sini ada arusnya 2 ampere, berarti ada I 2 ampere. Kemudian di sini dia bilang medan magnetik 0,25 Tesla, berarti B. Yang ditanyakan adalah torsi. Torsi seperti ini ya. Mbak, aku dulu SMA itu torsi ini F kalikan D. Boleh, itu torsi pada kesetimbangan benda tegar ya, atau pada kinematik yang benda tegar. Tapi kalau yang di sini torsinya itu pakainya adalah NaBi, Nabi, NaBi. Tapi kalau ada sudutnya maka silahkan tambahi sinteta. Kalau tidak ada sudutnya nggak perlu kamu tambahi sinteta ya. N-nya adalah 40, areanya adalah 120, cm itu min 2 berarti min 4, B-nya adalah 1/4 dan I-nya 2 ya. Maka otomatis ini ada 4, ini juga 4 ya. Berarti kita tinggal 12 kali 2 itu 24, 10 pangkat min 2. Jawabannya C. Ada ditanyakan? Tidak? Bolehlah, kita ke nomor 14. Pada ketinggian sama di atas permukaan bumi, angin mengalir dari tempat bersuhu tinggi ke tempat bersuhu rendah. Betul nggak? Angin mengalir dari tempat bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu rendah. Betul nggak? Ayo. Padahal angin itu mengalir dari tekanan yang apa? Suhu tinggi itu artinya adalah tekanannya tinggi ya. Suhu tinggi itu artinya tekanannya tinggi. Suhu rendah berarti tekanannya dia akan lebih rendah ya. Oke. Berarti harusnya ini angin loh, Dek. Angin itu larinya kemana angin? Angin itu nggak akan lari ke tempat yang suhu tinggi. Dia akan mencari ke tempat yang suhu lebih rendah ya, kan dari atas ke bawah. Berarti di sini adalah salah ya. Makin tinggi suhu udara, semakin rendah massa jenisnya. Semakin tinggi suhu udara berarti T-nya itu tinggi, massa jenisnya rendah. Berarti rho-nya akan semakin rendah. Kita cek ya. PV sama dengan N kali R kali T ya. Kamu SMA kelas 1 PVNRT. Ya kalau volumenya ini saya korelasikan kamu SMP. SMP di sini ada volume. Ya, volume ini akan masuk ke dalam konsep namanya massa jenis. Massa jenis itu simbolnya rho. Rho itu sama dengan M per V. Berarti kalau ini ada P, ada N, ada R sama T, maka volume adalah M dibagi rho ya, M dibagi rho. Berarti artinya hubungan antara ini dan ini terbalik ya. Terbalik itu kalau yang di sini adalah rendah, di sini tinggi. Berarti di sini apa? Benar dong. Ya, salah benar jadi jawabannya yang B. Ya.
Oke, nomor 15 kapasitor ada C itu dirangkaikan secara C1 2 3 dirangkaikan secara seri. Kalau saya gambarkan, maka gambarnya begini, begitu dan begono. Ya enggak? Di sini ada apa? Prok prok prok. Ada C1-nya itu 4, kemudian C2-nya 6, kemudian C3-nya 12. Lalu dia ternyata dihubungkan dengan tegangan bolak-balik 100 volt. Ini dia punya 100 volt dan dia punya juga frekuensi sudut 1000 radian per sekon. 1000 radian per sekon ya. Maka apa yang terjadi? Yang pertama, kita ambil ciri-cirinya dulu ya. Kita ambil ciri-cirinya dulu. Di sini dikatakan seri. Karena di sini adalah kapasitor seri, maka belakangnya saya kasih tambahan Q. Artinya kalau seri itu Q-nya yang sama ya. Q-nya yang sama. Di sini tidak ada kata-kata Q. Nah, kemudian karena di sini seri, maka Q-nya sama, kemudian pada saat seri itu 1/C ya. Jadi 1/C sama dengan 1/4 ditambah 1/6 ditambah 1/12. Oke, 12, 3, 2, 1. Berarti C-nya adalah 12/6 itu 2. 1 betul ya. Kemudian reaktansi kapasitif totalnya adalah 500 ohm. Reaktansi kapasitif ini di RLC ya, atau harus bolak-balik. Reaktansi kapasitif itu simbolnya Xc. Xc adalah omega dikali Xc adalah 1/WC. 1/omega kalikan C. 1/omega. Omega ini sudah ada, angkanya adalah 1000. Omega ini angkanya 1000. Kemudian C ini adalah di angka 2, 10 pangkat min 6. Berarti sama dengan ada 1/2, 10 pangkat min 3. Aliasnya boleh 1000. 1/2 di bawah masih min 3. Aliasnya adalah 1000 dibagi 2. 1000 bagi 2 berarti 500 ya. Betul juga. Kemudian yang nomor 3. Tegangan C1 adalah yang terbesar ya. Tegangan itu yang terbesar. Q sama dengan C kali V. Q sama dengan C kali V. Maka dari tulisan Q sama dengan C kali V, hubungannya adalah terbalik. Maka C1 adalah terkecil, jadi V1 adalah terbesar. Jadi nomor 3 ini benar ya. Kemudian energi yang tersimpan pada C3 itu adalah yang paling kecil, energi. Ya, tak kasih warna apa ini yang belum? Energi tersimpan berarti di sini ada W sama dengan setengah CV kuadrat, ya enggak? Berarti sama dengan setengah C-nya C3 ya. C3 berarti 12 mikro. Voltasenya diambil dari angka 1 ya. Berarti di sini ada 1/6. 1/6 dikalikan 100. Voltase. Jadi ini kan pakai perbandingan ya, Dek. Ini 1 kali ini 1 kali, ini 2 kali, ini 3 kali. Berarti iki 15 saiki.
Berarti nengkene 1/6 dikalikan 100 volt. Berarti ini 100 dibagi 6 ya. Kalau yang ini angkanya berarti ada 2/6 dikalikan 100 volt ya. Dan satu lagi yang ketiga, ini angkanya 3/6 dikalikan 100 volt. 6 dari mana? 6 dari sini, nak. 6 itu penambahan dari 3, 2, 1. Itu 6. Ya, oke. Jadi setengahnya 100 itu adalah 50 volt. Jadi yang jatuh ke sini ini adalah 50 volt. 2/6 itu sepertiga. Sepertiga itu berarti 2/6 sepertiga 33 volt ya kan. Sedangkan yang ini adalah yang paling gede ya sisanya. Berarti terkecil salah ya. Harusnya yang paling besar. Ya, berarti nomor 4 salah. 1, 2, 3 jawabannya A. Nomor 15. Nomor 4. Oke, boleh. Tak ulang ya. Ini tak hapus dulu. Soal dijawab 10 pada bagian. Oh, yo, saya ya Azza wa ala. Ini kan dia bilang kan disusun seri. Jam berapa sih? Setengah kan. Oke. Enggak, aku tidak akan menghabiskan, Ibu. Nanti biar nggak kekenyangan. Pertama, dia kan seri ya sayang. Pertama dia bilang seri. Karena di sini seri, maka gini sama. Tak golek ke warna stabilo sing enggak terlalu panas. Nah, ini berarti sama. Q1 sama aja Q2 sama aja Q3. Wes ya, karena karena seri ya. Kemudian kita ternyata dirangkai dengan si voltage 100 dengan omeganya 1000. Berarti di sini ada 100 volt 1000 radian per sekon. Nah, di sini lalu diambil kita buat cari, untuk mencari tegangan kita pakai perbandingan. Sebenarnya sih nggak pakai perbandingan, bisa cari satu-satu, cuman biar cepet ya. Jadi cari perbandingan. Untuk cari V tiap C kita pakai perbandingan dengan lihat hasil serasa wis. Perbandingan dengan lihat angka yang dapat dibagi untuk setiap C. Nah, sekarang angkanya berapa sayang? Angka yang dapat dibagi setiap C. Ki angkanya 12, 6 karo 4. Angka berapa bisa dibagi 12 bagi 6 bagi 4? Pintar. Angkanya adalah jadi ketemu angka 12, ya enggak? Nah, berarti 12 dibagi 4, 12 dibagi 4 itu berarti perbandingannya 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Nah, 3 ini artinya 3/6. Oke, 3, 2, 1. Jadi, nek dijumlah satu. Jadi, kalau dijumlah
sama dengan 6. Ya enggak? Nah, wes ada gambaran dulu sampai sini. Oke. Wes ya, 6 ya. Nah, terus 3 kita lemparlah ke atas kita ya. Nah, ini kan 3, angkanya tadi perbandingannya 3, ini angkanya 2, ini angkanya 1, ya enggak? 1/6 dikalikan 100 volt. Nah, yang ini 2/6 dikalikan 100 volt. Yang ini 3/6 dikalikan 100 volt ya. Paham sampai sini si Vivi? Nah, berarti 1/6 itu kan 3/6. 100 bagi 6, 100 bagi 3 sama 100 bagi 2. Nah, kan berarti lebih 100 bagi 6 berapa sih? Oh, berarti ini adalah 50, ini berarti 30. Oh, yuk, ini paling kecil ya? 33. Ini 33. 1/6. 10/6. 5/3. 0,267. 27. Terkecil. Oh iya benar. Seperenam kalikan 100 kuadrat. Berarti 6 mikro dikalikan 27 kuadrat. Yang bawah bentar. Setengah C2 nya 6 mikro ya, oke. 2/6 boleh sepertiga dulu boleh ya. 2/6-nya boleh kalian ganti ke sepertiga juga boleh. Ini karena ininya terkecil ya, jadi ininya juga paling kecil, ini bener deh. Ya. 1, 2, 3, 4 berapa? Ya betul. Ya, paham ya, gitu caranya ya. Nah, kamu agak-agak ini kan tadi kamu voltasenya udah dapet ya. W sama V sebanding. Jadi V3 itu terkecil, maka W3 juga terkecil. Mana ya? Oke, Adil. Azza nomor 10.4. 10.4 di 10.4. Rumus momentum. Ini rumus momentum sayang, MV gamma. Udah aku tulis di sini, M kali V kali gamma. Ya. Oke, Azza. Nomor 4. Apakah M-nya negatif karena bangannya tidak? Betul. Nomor 4, betul. Maya. Jadi tegak sama Maya itu bayangannya selalu negatif. Ya, gitu ya Azza. Oke, Dek, karena udah limit aku silahkan screenshot dulu. Ya. Nomor 1 silahkan screenshot. 1. Kelewat sama nomor tadi ya. Gara-gara kepanjangan. 1, 2. Ya Allah, sedulurmu waras ya. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Oh nggih. 9. 10. 11 opsi. Ini ke skip. 12. 13. 14. 15. Adakah yang ketinggalan? Oke, nomor 6. Ada lagi yang ketinggalan?